menonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang di presentasi kelompok 1 mata kuliah akuntansi biaya STIE Perbanas Surabaya. Sebelum melanjutkan materi presentasi, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan anggota dari kelompok 1. 세상에 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 날 여자가 되어달라고 눈부셔 always show my star 내가 널 지켜줄게 I can always do waiting for you 지친 하루의 끝에서 나를 깨한 유일한 사람 힘겨운 내 삶의 끝에서 날 반겨준다는 사람 다시 하루를 시작해 너의 예쁜 미소 떠올려. Nah, kali ini kelompok 1 akan membahas bab kedua dari mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul An Introduction to Cost Terms and Purpose atau pengantar terkait istilah biaya dan tujuan-tujuannya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa ada 2 subbab yang akan menjadi indikator pencapaian mahasiswa di dalam materi ini. Yang pertama adalah dapat menentukan direct material, direct labor, and factory overhead. Dan yang kedua adalah dapat menentukan dan menganalisis terkait biaya produksi. Sebagai pengantar, saya ingin memberitahu rekan-rekan apa itu biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Nah, untuk materi yang lebih jelas lagi, mari kita saksikan penjelasan berikut dari rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya terkait biaya produksi. Manufacturing cost atau production cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi ini terdiri dari direct labor, direct material, dan factory overhead. Gabungan dari direct material dan direct labor ini disebut juga sebagai prime cost atau biaya utama. Nah, untuk menghitung biaya produksi ini sendiri dapat dilakukan dengan menjumlahkan antara biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya material langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, oke baik rekan-rekan. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu direct material. Direct material adalah bahan mentah yang langsung digunakan dalam suatu proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Bahan mentah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dinyatakan secara eksplisit perhitungan cost dalam suatu produk. Pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu contoh dari direct material? Kita bisa lihat dari industri pembuatan tempe. Direct material yang digunakan yaitu adalah kacang kedelai. Baik rekan-rekan, sekarang saya akan mempresentasikan yaitu yang pertama tentang direct labor dan yang kedua factory overhead. Direct labor atau biasa disebut juga dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu bagian dari upah atau gaji yang didapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk. Kita juga dapat mengatakan hal itu adalah biaya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja yang benar-benar membuat produk pada line produksi. Dan yang kedua ada factory overhead. Factory overhead atau biaya produksi yang tidak bisa ditelusuri langsung, termasuk biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Factory overhead terdiri atas bahan tidak langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Baik rekan-rekan, sekarang saya akan menjelaskan tentang factory overhead. Apa sih factory overhead itu? Factory overhead merupakan biaya yang tidak dibebankan secara langsung. Nah, factory overhead terbagi menjadi 3. Yang pertama ada indirect material. Indirect material merupakan bahan baku secara tidak langsung. Nah,
Maksudnya itu di sebuah proses produksi terdapat bahan baku yang tidak dapat terlihat secara langsung. Contohnya adalah pelamir yang digunakan untuk merekatkan kayu pada saat pembuatan meja dan kursi. Nah, yang kedua ada indirect labor. Indirect labor merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Contohnya adalah mandor yang bertugas untuk memimpin jalannya konstruksi pembangunan. Nah, yang terakhir ada indirect cost, merupakan biaya yang tidak dibebankan secara langsung. Contohnya adalah biaya depresiasi dan biaya utilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya dan produksi. Yang pertama ada biaya penjualan dan marketing. Biaya penjualan dan marketing termasuk semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Biaya marketing meliputi periklanan, pengiriman, perjalanan dalam rangka penjualan, komisi penjualan, gaji dan bagian penjualan, biaya gudang produk jadi. Yang kedua, ada biaya administrasi. Biaya administrasi meliputi eksekutif, organisasional, dan klerikal yang berkaitan dengan manajemen umum organisasi. Contohnya adalah kompensasi eksekutif, akuntansi umum, sekretariat, public relation, dan biaya sejenisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi perilaku biaya atau cost behavior. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi ataupun merespon perubahan aktivitas bisnis. Klasifikasi perilaku biaya terbagi menjadi: pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level ataupun jumlah dari aktivitasnya berubah. Aktivitasnya berupa unit produk, unit terjual, jam kerja, dan lainnya. Contoh untuk biaya variabel ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang selalu konstan jumlahnya pada saat terjadi perubahan aktivitas ataupun level. Misalkan, biaya sewa alat per bulan, biaya depresiasi, asuransi, pajak, gaji administrasi, dan biaya advertising. Selanjutnya, saya akan membahas terkait biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang pertama, biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh tindakan dari anggota tertentu dari suatu usaha. Nah, biaya terkendali ini dikendalikan secara langsung oleh pihak manajemen. Adapun definisi lain dari biaya terkendali adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen tertentu atas pengeluaran biaya tersebut, di mana harus ada seseorang yang mempertanggungjawabkannya. Contoh dari biaya terkendali adalah biaya iklan untuk menjual produk. Biaya iklan ini merupakan biaya yang dapat dikendalikan bagi departemen penjualan. Nah, yang kedua, biaya tidak terkendali. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan dari anggota tertentu dari suatu usaha, atau biaya yang tidak bisa dibebankan tanggung jawab terhadap pengeluarannya oleh seorang manajer pusat biaya. Contoh dari biaya tak terkendali ini adalah biaya penyusutan mesin. Nah, hal ini dikarenakan biaya penyusutan mesin tidak bisa dipengaruhi dan bukan tanggung jawab dari manajer pusat biaya di mana penyusutan dibebankan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi terkait jenis persediaan. Persediaan dapat terbagi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Yang pertama, persediaan bahan baku dapat didefinisikan sebagai persediaan yang dibeli tetapi belum diproses. Nah, persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi.
Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi dapat didefinisikan sebagai bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi belum selesai. Nah, adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk, atau bisa disebut sebagai siklus waktu. Mengurangi siklus waktu sama dengan mengurangi persediaan. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Oke, materi selanjutnya yaitu klarifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Biaya adalah elemen penting dari banyak keputusan bisnis. Untuk tujuan pengambilan keputusan, biaya biasanya diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu differential cost, yang kedua opportunity cost, dan yang ketiga ada sunk cost. Yang pertama yaitu ada differential cost dan revenue. Differential cost adalah biaya masa depan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pada masing-masing alternatif suatu perusahaan. Sedangkan differential revenue adalah suatu perbedaan atau selisih pendapat antara dua alternatif, umumnya berupa incremental revenue atau suatu kenaikan atau tambahan pendapatan karena telah memilih suatu alternatif. Selanjutnya, opportunity cost yaitu keuntungan potensial yang dikorbankan karena memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif lain. Biaya kesempatan ini tidak selalu muncul dalam catatan akuntansi pada organisasi. Namun, biaya ini dengan sangat jelas harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan manajer. Selanjutnya yaitu sunk cost atau biaya tenggelam, biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan yang dibuat sekarang atau di masa depan. Misalnya perusahaan telah membayar 50.000 untuk mesin khusus, maka sejak saat itu biaya pasti akan muncul, yaitu biaya depresiasi yang timbul karena keputusan berinvestasi pada mesin khusus tersebut. Biaya depresiasi ini disebut dengan sunk cost. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan biaya persediaan dan juga biaya periode. Nah, apa sih biaya persediaan itu? Biaya persediaan adalah biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan atau produk yang dianggap sebagai aset dalam neraca suatu perusahaan. Biaya persediaan dikeluarkan dan dibebankan sebagai harga pokok penjualan hanya ketika produk tersebut akan dijual. Untuk perusahaan manufaktur sendiri, semua biaya produksi adalah biaya yang dapat diinventariskan. Contohnya, ada biaya persiapan, biaya penyimpanan, biaya pengawasan, dan juga ada biaya pemesanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan biaya periode? Biaya periode adalah semua biaya dalam laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Mereka diperlakukan sebagai biaya periode akuntansi yang sedang terjadi. Contohnya, ada beban gaji, ada tunjangan eksekutif, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban iklan, lalu juga ada komisi. Dan yang terakhir, saya akan membahas analisa biaya produksi. Untuk menghitung biaya tetap total atau total fixed cost dengan cara menambah biaya tetap fixed cost dengan biaya variabel atau variable cost. Untuk biaya marginal atau marginal cost diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit barang per produk. Untuk menghitung variabel rata-rata atau average variable cost adalah dengan cara membagi biaya variabel total dengan jumlah produksi. Dan untuk menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi.
Untuk menghitung biaya total rata-rata atau average total cost adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Untuk menghitung biaya variabel total atau total variable cost dengan cara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario